Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya sedikit pagi memberikan rekomendasi. Ini rekomendasinya bulanan mingguan ya. Jadi untuk seminggu ke depan kemungkinan harga saham-saham ini akan coba naik ya. Itu dari prediksi saya. Sebelumnya saya mengucapkan ada info dulu ya. Ini ada kabar baik dari Ajaib bahwa Ajaib akan memberikan satu kode koin ajaib untuk teman-teman yang pakai menggunakan kode unik saya nanti boleh ataupun kode unik yang lain. Kita akan mendapatkan saham gratis dan biaya broker ya. Nah, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman kalau pengen belajar saham di aplikasi Ajaib ini. Terus, saya juga udah dapat ya. Saya kira itu hanya bohongan, ternyata saya juga dapat nih satu lot dari teman-teman yang udah daftar pakai referral saya. Jadi saya sangat merekomendasikan, lumayan kita dapat satu lot gratis dengan ini ya, dengan mudah lah ya. Oke, bagi teman-teman yang pengen menggunakan ini, kode referralnya bisa lihat nanti di sini ya. Di kolom komentar ada rekomendasi, ada ini ya, ada kode linknya, jadi teman-teman bisa dapat menggunakan kode link ini sehingga nanti teman-teman juga bisa mendapatkan lumayan ya satu lot saham. Kalau saya dapatnya Bagasi Fajar Industri Estate. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita balik lagi aja untuk ke saham, analisa saham. Ada beberapa analisa rekomendasi yang akan saya berikan untuk minggu depan di tanggal 1 hingga tanggal 5 ya. Jadi sebelumnya kita bisa lihat dulu untuk IHSG seperti apa ke depannya. Kita coba lihat di sini, kemarin IHSG turun di 0,76% ya, cukup lumayan besar ya. Tapi kebanyakan memang saham-saham itu sideways ya, kebanyakan ya sideways dan nggak ada yang terlalu tinggi kenaikannya. Kita bisa lihat hari ini dia berada di bawah MA5 ya, dan sekarang dia berada di antara MA5 dan MA20. Sebelumnya dia mantul di MA20 tapi dia coba naik lagi. Sesuai dengan prediksi saya, di mana dia akan berada di garis ini ya, minimal di garis 0,5 hingga 0, berapa ya? 0,786 ya. Jadi dia akan berada di daerah garis ini. Jadi kemungkinan masih sideways ada. Tapi saya melihat pertama kemungkinan besar IHSG ini akan naik ada. Pertama faktornya adalah dia sudah terlalu lama sideways dan dia berada di bawah ya. Sebelumnya dia berada di bawah dan dari bawah terus sudah terlalu lama sideways dan kemungkinan dia akan coba naik. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya akhir-akhir ini isu-isu semakin udah mulai keluar ya, nggak seperti awal-awal Februari kemarin. Sekarang banyak isu yang udah mulai bagus dan sangat positif, jadi itu yang membuat salah satu IHSG bisa naik. Yang ketiga, ini tidak terlalu berfaktor banyak, tapi saya melihat adanya faktor di mana banyaknya orang-orang yang telah
ikut bermain saham ya, maksudnya melakukan aktivitas untuk transaksi saham gitu. Nah, mungkin salah satunya bisa menjadi faktor nanti untuk adanya peningkatan IHSG ini gitu. Dan jangan lupa faktornya banyak dan bisa dilihat di mana faktor perbankan, maksudnya harga dolar, harga dari bisnis di luar seperti apa. Nah, itu tuh banyak faktor yang menyebabkan saham-saham itu seperti ini. Kenapa saya bilang dia sideways? Karena bisa kita lihat di sini dia dari bawah dan melakukan sideways ya. Dan kemungkinan akan naik. Makanya saya melihat peluang IHSG naik itu tinggi banget ya. Dan dia akan melewatin 6.500 ini. Apakah bisa? Ya, kita tunggu aja ya. Kita tunggu, ini hanya nunggu momentumnya bisa jadi dari isu tadi, bisa banyak faktor lah yang membuat dia itu harus bisa naik. Ya kalau misalnya banyak isu positif terhadap saham-saham yang lain ya kemungkinan dia akan bisa up-nya lebih besar ya. Itu dari analisa saya. Yang kedua dari MACD sideways ya, bisa dilihat di sini. Kita coba lihat dari Bollinger Bands. Dari Bollinger Bands dia udah di atas middle ya. Dan kemungkinan Bollinger Bands akan menyatakan bahwa kemungkinan dia bisa ngejar dari 6.360. Nah, saya ngelihat ada peluang untuk IHSG bisa up ke harga ini ya. Selanjutnya kita coba lihat dari CCI sama stokastik seperti apa. Stokastik dia bilang akan turun, tapi bisa kita lihat di sini sekarang ada di 71. Dan di sini ada di 78, masih ada peluang bisa sampai 100, masih ada peluang. Jadi saya ngelihat kalau kemungkinan sideways-nya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dalam ya, saya ngelihat untuk IHSG. Di CCI juga ya, di CCI di 4, sekarang ada di 46, padahal dia pernah menyentuh di harga hampir 300 ya. Ini ya. 293 ya. 306 nih ya. Ini masih berpeluang buat IHSG ke depannya. Selanjutnya berdasarkan parabolik kita bisa lihat ini masih ada tren kenaikan ya. Jadi dia udah bilang masih ada tren kenaikan gitu. Jadi ini sangat berpeluang bagi teman-teman untuk melihat IHSG ke depan seperti apa. Oke, itu analisa IHSG saya. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi untuk minggu depan yang bisa teman-teman pertimbangkan dalam membeli ya. Yang pertama ada ASI. ASI kemarin turun ya, turun di 3,14%. Bisa kita lihat dari FIB-nya, dia itu hampir melewati garis batasnya ya. Dia udah melewati hampir garis batasnya dan kemungkinan dia akan coba naik ya. Kalau menurut saya sih harusnya dia naik ya kalau berdasarkan Fibonacci seperti ini. Berdasarkan MACD juga kemungkinan dia akan turun, pasti nggak akan jauh dari harga 5.200 ya kalau saya ngelihatnya. Kemungkinan dia nggak akan turun jauh dari harga 5.200, jadi berkemungkinan untuk dia bisa up ya dalam minggu depan ada. Kalaupun sideways satu kali lagi, kemungkinan masih di daerah sini ya, dan habis itu dia akan coba naik. Ini dari MA5 dia di bawah ya, MA20 juga di bawah, dan dia menunggu untuk momentum untuk bisa naik.
Ini nih yang kenapa saya merekomendasikan ASI, karena dari Bollinger Bands dia udah menyatakan bahwa udah di luar zona, Jadi bisa kita lihat di sini kalau dia udah di luar zona, kalau di atas dia kemungkinan akan turun, di luar zona dia akan kemungkinan akan turun. Dia di luar zona akan ada kenaikan. Begini juga ini ternyata adanya kenaikan ya, malah naik ya, tidak turun ya. Tapi para trader bilang bahwa kemungkinan 90% dari indikator Bollinger Bands ini sangat berpeluang hasilnya ya. Saya ngelihat bahwa besok buat ASI hari Senin akan ada kenaikan yang cukup besar. Ya minimal minggu depan lah. Minggu depan walaupun dia koreksi dikit dan habis itu dia akan coba up. Ini dari Bollinger Bands. Coba kita lihat dari CCI dan ini ya. CCI dari stokastik dia udah di bawah banget ya, dan tinggal nunggu konfirmasi untuk adanya kenaikan. Sekarang di 4,6 ya, jadi ini udah paling kecil banget nih, udah ngedekatin 0 ya, tinggal dia akan breakout buat naik aja ya. Begitu juga dengan CCI dia udah minusnya udah hampir 200 ya, dan sebelumnya pernah nyampe minus 281, dan saya ngelihat peluang untuk minggu depan CCI bisa up, sangat berpeluang besar. Selanjutnya berdasarkan ini ya, parabolik, dia sebenarnya dia menyatakan kemungkinan akan turun gitu kan, masih di zona turun. Sebenarnya kita nunggu konfirmasi nih. Kalau dia turun besok berarti benar besoknya lagi akan naik. Tapi kalau misalnya besok naik, dan kemungkinan pasti besok akan ada kenaikan. Itu yang pertama. Selanjutnya ACES ya. ACES hampir sama sama ASI tadi. Dia sebenarnya udah turun dan sama-sama hampir 3 hari atau 4 hari ini turun gitu ya. Dan kemungkinan dia akan coba breakout ada ya. Padahal di sini dia sebenarnya mau bertemu antara MA5 dan MA20, dan ternyata dia kembali turun ya. Kenapa saya merekomendasikan ACES? Saya ngelihat di sini ya, di BB ya, di Bollinger Bands ini dia sudah keluar dari batas ininya ya, batas wajarnya sebenarnya ya, dan kemungkinan 90% dia akan ada kenaikan yang besar buat si ACES ini ya. Dan kita nunggu momen aja, dan kalau misalnya dia turun pun koreksinya nggak akan besar lagi gitu. Itu. Selanjutnya berdasarkan CCI ya, dia udah di bawah ya, dan paling tinggi garis merahnya 34, dan ini di 20. Ini ada di minus 184, dan saya ngelihat peluang dia besar akan ada kenaikan ada ya, karena bisa kita lihat di sini distribusinya di hari kemarin sudah terlalu banyak. Selanjutnya berdasarkan ini sama ya, berdasarkan titik-titik yang di atas menyatakan bahwa kemungkinan akan turun, tapi bisa kita lihat dalam 3 hari yang lalu sudah banyak distribusi ya, dan saatnya ACES harus mengisi saham-saham yang udah kosong tadi gitu. Oke, itu buat ACES. Oke, selanjutnya yang kedua ada Wika. Ketiga ya, ini yang ketiga, Wika hari
kemarin turun di 4,13%, dan seperti yang saya bilang, dia berada di daerah 0 sampai 0,0236 ya. Jadi berpeluang sangat besar untuk Dika bisa akan kembali naik. Terus berdasarkan Bollinger Bands juga hampir sama ya, cuman dikit lagi dia akan turun, kemungkinan akan koreksi dikit lagi, dan dia akan ada kenaikan. Jadi untuk minggu depan saya melihat peluang Dika masih berpeluang adanya kenaikan. Berdasarkan CCI dia udah mau coba naik ke atas lagi ya, karena ya sama tadi kayak ASI tadi udah di bawah banget dan tinggal momentum untuk dia bisa up ya. Di sini juga ini stokastik tadi ya, dari CCI juga akan ada kenaikan karena dia udah minus 137. Berdasarkan ini juga kelihatan ya, dia akan turun, tapi saya ngelihatnya turunnya nggak akan terlalu lama, batasnya nggak akan terlalu lama, dan kemungkinan dia akan coba naik di minggu depan. Selanjutnya ada INTP. INTP jatuh banget ya harganya, kemarin di 4,21%. Bisa kita lihat 5 kali turun, 5 hari berturut-turut turun, dan sekarang dia berada di daerah 0 sampai 0,2 tadi ya. Ini kebalik saya, terusnya ke sini ya. Terus berdasarkan berdasarkan BB juga ya, dia sudah keluar dari garisnya dan kemungkinan dia akan naik ya. Kenapa saya bilang seperti itu nih? 90% kemungkinan besar akan naik. Di sini misalnya kayak dia udah keluar, terus dia adapun koreksi tipis, akhirnya dia naik besar. Sama seperti ini, dia naik dan dia mulai turun gitu. Dan 90% biasanya orang-orang para trader saham juga sudah memikirkan ini ya. 90% dia bilang bahwa hasilnya benar. Selanjutnya berdasarkan sama ya, CCI sama stokastik pasti dia udah di bawah. Udah di bawah banget ya, di 0, di 3 sama ya di 3 ya. Di 5 ini ya. Sama udah minus nih, di minus 223, jadi dia tinggal coba akan ada kenaikan aja ya buat INTP. Dan hanya menunggu momentum. Berdasarkan ini kita bisa lihat juga masih akan ada penurunan, tapi lihat momentum besok ya. Jadi lihat momentum besok, kalau misalnya ada momentumnya dia satu akan ada kenaik di bawah titiknya, akan kemungkinan dia akan besar untuk ada kenaikan untuk minggu depan. Ini buat INTP. Selanjutnya ada SMGR. SMGR kemarin naik ya, naik tipis di harga masih turun ya di 1,21%, dan dia udah ngelewatin daerah 0 ya, dan saya ngelihat peluang dia bisa naiknya akan lebih tinggi ya, peluang dia akan besok naik tinggi ada ya buat SMGR. Kita bisa lihat dari Bollinger Bands juga seperti itu, dia sudah keluar dari daerah zonanya dan dia tinggal mantul ya, harusnya dia tinggal naik untuk minggu depan ke atas. Bisa dilihat di sini dia keluar terus dia naik seperti itu ya. Itu buat SMGR. Berdasarkan CCI dan stokastik, ini udah coba naik ke atas ya, udah mulai ada kenaikan ke atas nih.
dari stokastik berdasarkan CCI dia udah min 100-an ya, 140-an. Jadi dia tinggal coba naik untuk minggu depan. Sama di sini juga kita bisa lihat titiknya masih di atas dan tunggu konfirmasi biar bisa untuk adanya kenaikan untuk esok hari. Itu buat SMGR. Selanjutnya ada JSMR. JSMR hari ini dia udah kemarin dia turun di daerah garis nolnya, terus mantul lagi ke atas dan dia tinggal ada kenaikan nih. Tinggal ada momentum kenaikan sama seperti ini ya, sama seperti Bollinger Bands ini. Dilihat di sini dia udah keluar dari zonanya dan saya melihat akan ada kenaikan untuk JSMR sama dengan yang tadi yang lain. Di sini stokastik dan CCI udah minus 195, stokastik udah di 4 dan dia tinggal untuk bisa naik ke atas ya. Ini tinggal untuk bisa out ke atas. Di sininya di paraboliknya kita bisa lihat dia adanya masih tren penurunan ya, dan saya ngelihat masih nunggu momen sama seperti yang lain. Ini buat JSMR. Terakhir ada BMRI. Bank Mandiri juga sama yang kayak yang tadi. Dia udah keluar dari batas nol ya. Terus berdasarkan Bollinger Bands dia udah keluar ya dari batas titiknya. Berdasarkan CCI dan stokastik dia udah di bawah juga ya. Stokastik di 18 dan 25. Di sini minus 171. Sama di sini juga ada menunggu momen. Saya ngelihatnya pasti masih menunggu momen. Ini buat BMRI ya. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa saya merekomendasikan saham-saham ini, karena saya ngelihat dari Bollinger Bands ya. Bollinger Bands-nya sudah keluar dari batasnya. Di sini juga, di sini belum untuk Wika. Di sini juga udah, di sini udah, di sini juga udah. Mungkin Wika kita coba ganti sama BMRI yang mungkin lebih bagus ya buat ininya, kelihatannya tuh dia udah di bawah juga. Jadi saya lihat 7 dari saham-saham ini berpotensi besar untuk naik di bulan depan dan potensinya sangat besar. Jadi bagi teman-teman yang pengen miliki saham-saham ini bisa di hold ya dalam minggu depan, ataupun udah merasa wah saya belinya di pucuk, dan berdoa aja bahwa sahamnya akan coba naik besar ya untuk minggu depan. Itu bisa dilihat dari sini. Itulah yang membuat saya merekomendasikan saham-saham ini di minggu depan. Ada indikator yang membuat saham-saham ini akan berpotensi besar naik di minggu depan. Baiklah, itu yang bisa saya berikan rekomendasi untuk minggu depan. Bagi teman-teman yang pengen ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar, atau diskusikan boleh di kolom komentar. Terus jangan lupa bangun channel kita ini, subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.